Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Pertanian. Teman-teman, kali ini kita akan membuat satu produk yaitu pestisida nabati berbahan baku dari buah maja. Di sini saya sudah ditemani teman saya. Saya Saifuddin. Di sini kita akan membuat produk pestisida nabati berbahan baku dari buah maja. Sebenarnya untuk pestisida nabati sendiri, teman-teman bisa buat di rumah menggunakan bahan-bahan yang mungkin ada di sekitar teman-teman. Karena di sini kami ada buah maja. Sebenarnya teman saya yang menemukan. Tadi gimana ceritanya? Ceritanya pas lagi jalan-jalan, terus kok ada buah maja. Ya sudah, mumpung ada nih ya langsung kepikiran buat pestisida nabati. Gitu sih. Jadi langsung saja teman-teman, setelah ini ikuti proses bareng kita untuk membuat pestisida nabati dari buah maja ini. Ya, jadi untuk yang dalam proses pembuatan pestisida nabati kita membutuhkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri kita menggunakan pisau sebagai alat pencacahnya atau penghancurnya, kemudian botol. Sini kita nanti akan kita masukkan dalam botol dalam fase fermentasinya. Sini ada corongan buat memasukkan ke dalam botol. Terus di sini ada talenan, gunakan tempat untuk mencacah bahan-bahan yang ada di bawah ini. Untuk bahannya sendiri yaitu ada buah maja. Bisa dilihat sendiri buah maja. Ini sudah dihancurkan. Bahan daun pepaya. Ya, ini bisa dikira-kira sendiri. Di sini kita mengambil satu daun. Kemudian di sini ada kunyit. Ya, bisa langsung saja proses pembuatannya. Kita haluskan terlebih dahulu isi dari buah majanya. Dicacah atau dicincang-cincang sampai sekiranya jadi halus, supaya nanti lebih mudah untuk dimasukkan dalam botol. Sampai sekiranya jadi halus seperti ini. Kemudian untuk bahan kedua kita cincang-cincang atau kita cacah sekiranya sampai halus. Dicacah seperti ini diharapkan nanti kandungan yang ada di dalam daun pepaya itu bisa keluar ketika fase atau ketika tahap fermentasi. Diharap hati-hati ya teman-teman, supaya tidak melukai tangan kalian. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu kunyit. Untuk kunyit sendiri ini yang pertama digeprek terlebih dahulu supaya cairannya keluar. Atau bisa dilukai seperti ini supaya cairannya juga bisa keluar. Atau juga bisa diiris supaya lebih maksimal kandungan yang di dalam kunyitnya bisa dimanfaatkan. Baik teman-teman, setelah bahan kita sudah siapkan, kemudian kita masuk ke proses
mencampurkan semua bahan ke dalam botol plastik ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang takaran, di sini kita takarannya menggunakan takaran sederhana saja. Karena kita di sini membuat pestisida nabati ini dalam volume yang kecil, teman-teman. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Jika teman-teman membuat pestisida nabati ini dalam jumlah yang besar, teman-teman bisa menyesuaikan. Tidak ada takaran pasti mengenai ini. Langsung saja kita akan masukkan atau mencampurkan bahan-bahan menjadi satu. Ya, kita gunakan corong sebagai alat untuk membantu memasukkan bahannya ke dalam botol. Kemudian kita masukkan perlahan. Buah maja kita hanya menggunakan setengahnya saja dari satu buah penuh. Jadi masukkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi menurut hasil penelitian, buah maja ini mengandung senyawa yang dapat menghambat aktivitas makan dari hama. Kemudian untuk bahan kedua adalah daun pepaya. Daun pepaya ini kita gunakan 1 lembar saja karena memang kita buatnya dalam jumlah yang sedikit. Kita masukkan saja. Ya, setelah bahan kedua kita masukkan, yaitu daun pepaya. Yang ketiga yaitu kunyit. Langsung dimasukkan kunyitnya. Jadi teman-teman, untuk fungsi dari buah maja itu adalah sebagai pestisida, yaitu pengusir hama. Kemudian untuk pepaya sendiri itu juga sama, fungsinya untuk menghambat aktivitas makan dari hama. Sedangkan untuk kunyit sendiri ini fungsinya sebagai fungisida, yaitu penghambat dari aktivitas pertumbuhan jamur patogen. Setelah bahan sudah dimasukkan, jadi proses akhir dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah memasukkan air hingga penuh ke dalam satu botol ini. Kemudian kita akan tutup rapat dan didiamkan selama 1 hari. Untuk perbandingan air yang kita gunakan, kita cukup menambahkan air sampai leher botol di sini hingga penuh. Jadi langsung saja kita masukkan pelan-pelan hingga air terisi penuh. Ya, kemudian jangan lupa ditutup supaya tahap ekstraksinya atau fermentasinya dapat jalan dengan maksimal. Jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu supaya tercampur rata. Ya, di sini sudah tercampur rata. Tinggal kita menunggu selama 1 hari, kemudian langsung bisa diaplikasikan. Nah, untuk sebelum diaplikasikan, kita menyaring terlebih dahulu. Kita ambil bagian airnya saja, jadi nggak perlu bahan-bahannya ikut diaplikasikan juga. Nah, kan airnya hasil dari ekstraksi ini yang bisa langsung kita manfaatkan hasilnya, manfaatkan khasiatnya. Ya, kita sudah berada di akhir video. Itu merupakan cara sederhana yang kita lakukan untuk menghasilkan produk, yaitu pestisida nabati. Untuk hasilnya insya Allah akan kami ujikan ke tanaman di video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, dengan proses yang sederhana ini, dengan bahan yang sedikit namun akan menghasilkan efek yang luar biasa. Untuk teman-teman yang bertani dengan skala pekarangan atau skala ya untuk konsumsi sendiri, ini merupakan salah satu alternatif yang bisa teman-teman coba di rumah. Karena bahan simple, mudah dicari, dan tidak memakan waktu dan juga tenaga yang banyak.
teman-teman bisa ceritakan efek dan hasil dari pestisida yang teman-teman buat di kolom komentar. Terima kasih Mas Saifuddin Terima kasih yang Mas sudah Rizal. menemani saya membuat proyek kali ini. Tetap saksikan konten-konten dan video dari channel YouTube Dunia Pertanian, karena di sini akan banyak tokoh-tokoh pertanian yang menginspirasi. Kemudian banyak juga produk-produk inovatif yang bisa kita gunakan atau kita coba di rumah. Saya Syariful Rizal, Dan saya Saifuddin Aqua. pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.